Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita akan ngaji tentang isu yang berkembang di masyarakat, yaitu isu tentang flat earth atau bumi datar. Ya. Nah, kita berangkat dari apa yang sudah biasa kita terima selama ini, yaitu bumi bundar yang agak pipih, ya, dengan jari rata-rata sekitar 6.371, sehingga kemudian kita dapatkan keliling bumi itu 40.020 km. Dengan keliling ini, maka 1 derajat di ekuator itu akan setara dengan 111 km. Ya. Jadi itu angka-angka yang nanti akan kita gunakan. Nah, jarak kutub utara dan selatan itu setengah keliling, yaitu 20.010 km, sedangkan jarak kutub utara ke ekuator itu 10.005 km. Ini akan kita gunakan nanti. Nah, kemudian matahari bundar dikelilingi oleh planet-planet membentuk lintasan elip, ya, ini yang kita terima selama ini, dan itu kemudian menyebabkan siang malam, dan siang malam yang kita rasakan karena kita tinggal di ekuator yaitu sekitar 12 jam, baik malamnya maupun siangnya. Kalau ada selisih sangat kecil, nggak terlalu signifikan. Ini sesuatu yang bisa dirasakan oleh semua orang, apapun latar belakang pendidikan, sosial, dan ekonominya. Ya. Jadi kita berangkat dari sesuatu yang dirasakan oleh banyak orang. Demikian juga dengan fenomena fase bulan, ya, dari bulan tipis, bulan sabit, kemudian membesar terus, lalu purnama mengecil sampai kemudian menjadi bulan sabit kembali. Ini adalah sesuatu yang juga diamati oleh semua orang yang normal. Dan satu fakta lagi, yaitu bahwa posisi matahari terbit dan beredarnya itu selalu mengalami pergeseran dari waktu ke waktu secara periodik. Ya. Ini yang kita terima dan kita rasakan. Nah, belakangan ini muncul video dan buku, ya, tentang flat earth, gitu. Nah, ini meramaikan kembali wacana yang sudah ada di dalam dunia tafsir, ya, bahwa para mufasir itu terbelah menjadi 2 pandangan, ya. Yang pertama yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Nah, ini merujuk pada 10 ayat, ya, di dalam Al-Quran, misalkan di dalam surah An-Nazi'at ayat 30, dan kemudian di dalam surah Al-Ghasyiyah 20 dan seterusnya, ya. Ini ada 10 ayat, betul. Nah, sebagai contoh di dalam surah Al-Baqarah ayat 22, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan. Dan dialah yang menjadikan untukmu bumi sebagai hamparan, sebagai tikar, firasun, ya, gitu, dan langit sebagai atap. Nah, maka tikar ini yang kemudian menuntun para ulama untuk memaknai bahwa bumi itu datar. Demikian juga dalam surah An-Naba ayat 6, alam naj'alil arda mihada. Ya, bukankah kami yang telah menjadikan bumi itu sebagai permadani, ya, sebagai hamparan dengan makna permadani. Lagi-lagi ini yang menuntun pada pemahaman bumi datar. Dan yang paling dekat sebenarnya adalah ayat 20 surah Al-Ghasyiyah, wa ilal ardi kaifa sutiha. Ya. Karena sataha itu bermakna meratakan. Jadi apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana bumi itu diratakan? Ya, ini yang sebenarnya paling dekat dengan makna datar. Jadi ada 10 ayat yang menuntun
kita pada pemahaman bumi itu datar, dan hanya satu ayat yang menuntun para mufasir itu untuk menerima bumi bulat, ya, yaitu dalam surah Zumar ayat 5. Nah, di sini kata yukawwirul lail 'alan nahar. Jadi siang, ya, itu malam itu dililitkan pada malam. Ya, maka ini ibarat sorban yang dililitkan pada kepala yang bundar. Maka bumi pun kemudian diterima sebagai bundar. Ya. Nah, ini kalau dari sisi tafsir terbelah menjadi dua pandangan, yaitu bumi datar dan bumi bundar, gitu ya. Nah, merujuk pada buku dan video Flat tadi, ya, wacana bumi datar menjadi ramai kembali, ya, maka ketika katalah kita terima bumi datar, maka pertanyaannya, bumi itu berbentuk apa? Ya, bujur sangkar, elip, atau lingkaran, gitu ya. Nah ini, nah kita terima, dan ketebalannya berapa? Gitu. Kita terima, misalkan ini seperti piringan, ya, lingkar. Gitu. Maka pertanyaan lebih lanjut itu adalah ketebalan piringan itu berapa? Ini perlu kita tanyakan, sebab kalau bumi terlalu tipis, nanti kalau kita gali sumur tembus, ya, kita bisa nyemplung hilang, gitu kan. Nah tentu ini tidak kita harapkan, ya. Jadi cukup tebal lah kira-kira begitu. Nah, ini kemudian diperkuat, ya, dengan peta yang ada di kantor BBB dan konon juga di kantor Presiden John F. Kennedy. Nah, sebenarnya bagi orang-orang yang bekerja dalam bidang kebumian, entah itu geofisika, geomatematika, geologi, geodesi, geografi, ya, yang berpandangan bumi itu bulat. Bumi bulat ini dalam rumusannya itu sebenarnya kemudian bisa dipetakan, ya, dan pemetaannya ini mapping itu punya 3 pola, yaitu pola kerucut, pola silinder, dan pola azimut. Dan yang dipilih dalam model ini adalah pemetaan pola azimut dengan kutub utara menjadi titik pusat bumi datar, kutub selatan menjadi bagian luarnya, lalu ekuator itu menjadi bagian tengahnya, ya. Jadi ini 20.000 10 km itu jarak antar kutub tadi, sedangkan ekuator itu separuhnya, yaitu 10.005 km. Ya. Nah, kalau dalam bumi datar seperti ini, ya, maka pertanyaannya adalah bumi dan bulan ada di mana? Maka jelas jawabannya bahwa bumi, matahari dan bulan itu ada di mana? Maka jawabannya jelas bahwa matahari dan bulan itu harus selalu di atas bumi. Sebab kalau matahari itu bisa di bawah bumi, maka permukaan bumi akan selalu gelap tanpa siang. Ya, semua permukaan bumi itu akan gelap tanpa siang, dan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Nah, jika di atas, pertanyaannya kemudian adalah seberapa jauh? Tentu jawabannya tidak boleh terlalu jauh, sebab kalau terlalu jauh, maka pancaran cahaya matahari akan meliputi semua permukaan bumi. Dengan kata lain, di muka bumi itu hanya akan ada siang yang terang benderang. Nah, dalam perspektif bumi bundar, ya, pergeseran matahari itu juga bisa dijelaskan dengan cara mataharinya naik dan turun, ya, meskipun ini agak susah menjelaskannya. Karena susah, saya tidak akan masuk ke sini, ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa bentuk matahari? Nah, ini kalau matahari itu berbentuk bolam bundar, kita tahu, ya, bahwa cahaya di ruangan kita ini menjadi terang benderang. Kenapa? Karena cahayanya dipancarkan segala arah. Jadi meskipun dekat, kalau matahari bundar, maka seluruh permukaan bumi akan kena cahaya, dan itu berarti seluruh permukaan bumi akan mengalami siang tanpa malam, dan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau begitu, apa bentuknya? Nah, bentuknya harus berbentuk senter atau sentolok yang agak membesar keluar, ya, seperti corong, gitu. Nah, jadi itulah bagian yang dikenai sinar. Nah, maka pertanyaan kemudian, coba lihat ada berapa bagian dari ekuator itu yang kena
cahaya matahari. Nah, kita perkirakan ya sekitar 1/4 sampai 1/3. Kalau 1/4 itu berarti hanya 6 jam di daerah ekuator itu mengalami siang, sedangkan selebihnya itu malam hari. Kalau 1/3 berarti 8 jam siang, malamnya 16 jam, dan itu sesuatu yang tidak pernah terjadi atau kita alami ya. Maka supaya sesuai dengan apa yang kita alami, cahayanya dibuat lurus, maka kalau seperti ini dimanapun akan terjadi siang dan malam 12 jam. Tetapi ini juga aneh. Mengapa? Karena sentolopnya bundar tapi cahayanya lurus ya. Ini aneh kan? Ini yang bisa membuat seperti itu hanya sentolop-sentolop ajaib saja, dan kita tahu itu ada di mana, kira-kira seperti itu. Apalagi kemudian berbentuk seperti ini juga tidak kalah anehnya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau bulan dan matahari sama-sama di atas bumi, maka bagaimana menjelaskan fenomena fase bulan atau gerhana matahari maupun gerhana bulan? Jadi juga susah dijelaskan ya. Nah, itu. Jadi singkat cerita, flat earth itu susah menjelaskan fenomena gerhana maupun fase bulan. Tentang bumi datar itu kita bisa pahami dalam perspektif ini. Coba kita lihat busur derajat pada derajat 89 dan 91, 2 derajat. Maka garisnya itu lurus. Ya, kita lihat itu lurus. Kalau 2 dimensi itu berarti rata atau datar. Jadi sebenarnya dalam perspektif bumi bundar, bahwa bumi datar itu tidak lain adalah limit ya, karena kita tahu bahwa 1 derajat tadi itu setara dengan 111 km. Itu artinya apa? Sampai 220 km itu kita akan melihat permukaan bumi itu yang rata. Itulah ya kesulitan-kesulitan yang dialami dengan konsep bumi datar. Bumi datar tidak dapat menjelaskan siang malam 12 jam di sekitar ekuator, fase dan penampakan bulan, demikian juga dengan gerhana bulan dan gerhana matahari. Jadi flat earth yaitu kesulitan menjelaskan fenomena-fenomena yang diamati oleh semua orang. Maka kita terima bumi bundar, bumi bulat seperti yang sudah kita terima selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.